Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah digital marketing, di sini saya akan menjelaskan tentang Google AdWords-nya. Yang kemarin kan sudah ya yang menjelaskan tentang Facebook Ads-nya. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang Google AdWords-nya ya. Google AdWords atau Google Ads. Nah, sebelum ke pengertiannya, di sini itu mungkin ada beberapa materi yang saya akan jelaskan juga. Ya, mulai dari pengertiannya apa, terus keuntungan dan kekurangannya apa, terus cara pembuatannya akun Google AdWords itu bagaimana, terus yang terakhir itu cara paid promote-nya ya, cara mengiklankan di Google AdWords-nya itu bagaimana. Nah, oke, langsung saja kita simak ke videonya ya teman-teman semua. Oke, yang pertama itu ada pengertiannya. Nah, di sini ada pengertian dari Google AdWords ya teman-teman. Google AdWords itu adalah fitur dari Google untuk menampilkan paid search atau iklan berbayar di hasil pencarian Google. Nah, dengan menggunakan Google AdWords ini, kita bisa menampilkan iklan kita di hasil pencarian Google untuk kata kunci tertentu yang relevan dengan bisnis kita gitu teman-teman. Itu untuk pengertian dari Google AdWords sendiri. Nah selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan Google AdWords ya. Yang pertama itu menguasai pasar online teman ya. Jadi Google itu menguasai pasar online. Nah, perusahaan Google sudah berhasil menguasai pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia dengan tingkat persentase yang menyentuh angka itu sampai 92,7% lebih gitu teman-teman. Lanjut, StatCounter juga menjelaskan bahwa Google juga sudah berhasil menguasai pangsa mesin pencari di Indonesia dengan tingkat persentasenya itu sebanyak 97,44% ya. Terus untuk keuntungan yang kedua di sini, keuntungan yang keduanya itu target pasar lebih spesifik ya. Selain bisa mengatur target pasar, kita juga bisa melakukan pengaturan iklan agar bisa tampil di perangkat tertentu saja. Selama ini kebanyakan kan orang akan membuka Google lewat PC, terus ada laptop, bisa juga lewat HP ya. Nah itu. Nah yang ketiga itu untuk keuntungannya itu hemat biaya ya. Sebagian dari kita itu pasti mengira bahwa memasang iklan di Google Ads itu memerlukan biaya yang sangat mahal ya. Namun faktanya itu teman-teman, memang iklan di Google AdWords itu sangatlah terjangkau gitu. Kita bisa memulai bisnis dengan harga 50.000 ya. Jadi paid promote-nya itu dengan mengeluarkan harga 50.000 atau budget 50.000 rupiah saja gitu. Itu keuntungannya. Selanjutnya ini ada 5 manfaat Google AdWords bagi para pemilik bisnis ya, bagi para penggunanya, usernya gitu. Nah, yang pertama manfaatnya itu traffic menjadi ramai dan melebihi target ya. Layanan Google AdWords dapat memberi peningkatan traffic karena iklan dipasang di seluruh website yang bermitra dengan Google. Jadi cara kerjanya adalah Google AdWords akan memberi kebebasan terkait pemakaian kata kunci komersial tanpa ada batas limit ya. Yang kedua ini memberi kemudahan dalam mengukur kesuksesan suatu bisnis ya. Jika kita menggunakan Google AdWords, maka kita bisa mengetahui pengguna yang mengklik iklan kita. Hal tersebut tentu menandakan bahwa bisnis kita berhasil menarik perhatian calon konsumen. Manfaat Google AdWords yang selanjutnya adalah dapat menarik minat audiens dengan niche spesifik. Program iklan yang terdapat dalam layanan ini memang dapat diandalkan untuk menarik prospek potensial dari calon konsumen. Hal ini karena kita dapat melakukan perencanaan dan eksekusi campaign yang tepat sesuai dengan harapan audiens. Salah satu cara terbaik untuk menarik minat audiens melalui iklan di Google AdWords adalah penggunaan keyword
ya kata kunci, penggunaan kata kuncinya yang spesifik dan relevan sehingga pengguna tertarik untuk mengklik iklan yang kita pasang gitu di Google AdWords-nya. Itu. Jadi yang ketiga ini dapat menarik minat audiens ya. Terus selanjutnya yang keempat, program pengiklanan fleksibel ya. Fleksibel layanan Google AdWords juga dapat dilihat dari sisi biaya karena pemilik bisnis bisa mengelola budget bukan ya, karena pemilik bisnis itu bisa mengelola budget dalam hitungan hari secara lebih spesifik ya. Manfaat Google AdWords yang selanjutnya itu adalah meningkatkan branding awareness produk kita ke konsumen ya. Semakin sering website kita muncul di pencarian ya paling atas, maka perlahan-lahan produk kita juga akan langsung dapat dikenai oleh konsumen atau disebut brand awareness ya. Itu manfaatnya. Jadi ada 5 manfaat. Oke, untuk selanjutnya, nah tadi kan manfaatnya sudah. Sekarang ada kekurangan dari Google AdWords. Jadi Google AdWords sendiri itu punya kekurangannya juga ya. Untuk kekurangannya ini yang pertama, terdapat keterangan pada iklan ya. Situs yang menggunakan layanan Google AdWords tentu dibedakan kemunculan di pencarian Google. Memang akan masuk peringkat pertama, kedua, ataupun ketiga di halaman pertama. Namun terlihat keterangan tulisan iklan yang menunjukkan bahwa situs kita bukan karena CEO ya. Jadi situs kita naik itu bukan karena CEO ya. Yang notabene banyak menggunakan Google yang suka memilah-milih untuk masuk ke halaman tertentu dan enggan masuk ke halaman yang berisi iklan, atau lebih baik jika keterangan iklan dihilangkan. Nah, jadi untuk yang pertama itu kekurangannya itu banyak bermunculan iklan intinya teman-teman. Nah, yang kedua itu harga masih lumayan agak mahal ya, harga lumayan mahal, biaya AdWords terbilang lumayan mahal. Bahkan menurut kabar angin yang beredar di Eropa dan Amerika, layanan Google Ads ini memperkerjakan beberapa AdWords quality individual dan jarang sekali yang menerima klien dengan anggaran untuk layanan di bawah 1.000 US dollar ya. Berbeda di Indonesia yang masih fleksibel dalam anggaran Google AdWords. Meski begitu, tetap saja dirasa masih mahal bagi UMKM karena per kliknya itu berkisaran antara 500 sampai 1.000 rupiah ya. Jadi sekali klik itu bisa sampai 500 sampai 1.000 rupiah. Meskipun begitu, bulan selanjutnya itu nominal per klik bisa dikurangi seminim mungkin ya. Nah, yang ketiga itu pembayarannya ya. Seperti biasa untuk layanan semacam ini kita pasti sudah bisa menebak bahwa sistem pembayaran pasti lewat kartu kredit ya. Untuk sistem pembayarannya setiap ya hampir rata-rata lah yang namanya AdSense, AdWords itu pasti pembayarannya itu lewat kartu kredit ya, hampir rata-rata semua itu lewat kartu kredit. Dan masalahnya itu tidak semua orang itu mempunyai kartu kredit gitu ya. Nah, inilah yang membuat banyak orang itu agak enggan gitu menggunakan layanan ini, layanan salah satu ini, karena harus menggunakan kartu kredit. Kan nggak semua orang punya kartu kredit gitu. Nah, itu kekurangannya. Untuk selanjutnya, nah tadi kan saya sudah menjelaskan dari pengertian, keuntungan, terus manfaat, terus ada kekurangan di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya kita menggunakan Google AdWords ini ya, atau gimana cara kita itu membuat Google AdWords. Oke. Nah, untuk yang pertama kita bisa buka Chrome kita ya. Kita bisa buka Chrome untuk buka yang namanya Google Ads atau Google AdWords. Nah, yang paling atas biasanya sudah langsung muncul ya teman-teman. Di sini saya akan langsung screen-nya saya tampilkan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mengklik link Google Ads itu, nah di sini yang kedua itu ada menampilkan yang namanya buat akun Google ya. Buat akun Google. Kalau misalkan teman-teman sudah punya akun Google, teman-teman tinggal login aja. Kalau misalkan belum punya, teman-teman harus buat dulu ya. Harus buat dulu. Di sini kan ada, tinggal kita
apa, tinggal kita ikuti aja caranya, ikuti aja prosedurnya, yang seperti kita masukkan nama depan, masukkan nama belakang, terus masukkan juga nama penggunanya, kata sandi, tanggal lahir ya, tahun lahir kita. Nah setelah kita membuat akunnya, kita tinggal klik selanjutnya aja. Nah setelah klik selanjutnya biasanya tampil seperti ini. Kita tinggal pilih goal. Setelah login ke AdWords, kita akan diminta untuk memilih goal dari iklan kita ya. Dari iklan kita ada 3 pilihan goal yang disediakan AdWords, dan pilih salah satu yang paling cocok dengan bisnis kita ya. Oke, kalau misalkan udah kita pilih salah satunya, kita tinggal pick goal. Nah selanjutnya goal pertama adalah menghubungi kita melalui telepon. Jika kita menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihlah goal pertama. Misalnya kita mengelola bisnis konsultan yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon. Nah ketika kita sudah centangkan, kita tinggal pick goals lagi ya, klik ya yang pick goals. Oke, selanjutnya itu goal kedua itu adalah mengunjungi toko fisik. Apabila kita mengelola toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha yang lainnya, menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko kita ya, kita bisa memilih goals kedua ya. Kalau misalkan kita pengen buka bisnis itu toko fisik ya, oke, tinggal kita pick goals saja kalau misalkan udah. Nah yang keempat selanjutnya tuh, kalau misalkan tadi sudah semua, ini tuh cara yang keempat ini kita pilih jangkauan lokasi ya. Selanjutnya pilih jangkauan lokasi yang kita targetkan ya. Kita bebas memilih jangkauan lokasi baik Indonesia maupun luar negeri ya. Kita bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Nah jadi untuk jangkauan lokasi ini kita terterain aja jangkauannya itu mau segimana luasnya gitu, buat buat ke konsumennya ya, jangkauan buat ke konsumennya. Nah selanjutnya kita pilih kategori ya. Cara yang kelima itu pilih kategori bisnis yang kita kelola untuk memudahkan Google untuk menentukan target audiens iklan kita ya. Pilih kategori mulai dari, biasanya ini kategorinya itu dari umur, jenis kelamin, terus produk apa yang akan kita jual gitu ya. Kalau misalkan di sini udah semua, cara selanjutnya yang keenam ini buat copy iklannya ya. Untuk membuat copy iklan ini untuk page search tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Google membatasi karakter untuk copy iklan ini. Untuk headline iklan yang kita bisa menulis itu sampai 30 karakter, sedangkan untuk iklan kita bisa menulis sampai 80 karakter ya. Dengan karakter terbatas, kita dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, dan jelas. Intinya detail teman-teman semua. Buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya ya. Jadi buat copy iklan ini itu harus benar-benar bikin si konsumen itu terpikat ya. Jangan sampai si konsumen itu, calon konsumen maksudnya, itu mengabaikan iklan kita ya. Dia hanya melihat doang tanpa dia itu membacanya dulu ya. Jadi bikin copy iklan ini secara spesifik, padat, dan jelas. Nah untuk cara yang ketujuh itu masukkan foto opsional ya. Nah jadi kita memasukkan foto ini yang menggambarkan bisnis kita yang sedang kita jalankan. Nah ini kita tinggal masukkan aja fotonya kalau misalkan sudah ada. Oke, selanjutnya untuk cara selanjutnya itu tentukan budgetnya ya. Jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google AdWords. Google menerapkan PCC atau pay per click. Jika iklan kita tidak diklik, Anda tidak perlu membayar. Jadi Anda hanya perlu membayar ketika iklan diklik oleh target audiens kita ya. Dengan cara ini kita bisa menghemat biaya iklan. Di
sini. Jadi kita tentukan aja ini budget yang akan kita keluarkan itu berapa untuk target berapa hari, itu bisa kita sesuaikan juga ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk cara yang ke-9 ini itu pilih metode pembayarannya. Metode pembayaran yang disediakan Google itu cukup beragam ya. Kita bisa membayar menggunakan kartu kredit ataupun transfer bank. Jadi meskipun kita tidak memiliki kartu kredit, kita juga tetap bisa memanfaatkan layanan Google AdWords. Jadi setelah kita memilih metode pembayaran, setelah kita itu melakukan pembayaran, jadi iklan yang sudah kita buat itu akan terbit di Google AdWords ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Purnama sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena Purnama juga di sini masih dalam tahap pembelajaran juga. Mohon bantuannya, mohon supportnya buat teman-teman semua. Jangan lupa buat like, subscribe juga ya. Komen juga teman-teman kalau misalkan kurangnya di mana, tinggal komen aja. Nanti Purnama perbaiki, nanti Purnama koreksi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.